Seringkali teman-teman alumni kita, teman-teman mutaharijin, mereka di pondok-pondoknya itu sudah mulai paling enggak mesti takrib ya. Fathul Qorib selesai, Fathul Mu'in selesai. Bahkan ada beberapa Fathul Wahab. Engko wis tambah mahali, tambah ikna, wis barangkali wis diatasi kabeh. Sesekali buka tarmasi. Bahasan boyong, ketika harus berkhidmah kepada masyarakat, tahu-tahu dia harus kembali untuk buka Sulamut Taufik, bahkan buka Mabadi dan lain sebagainya. Ya berat. Kalau mereka tidak memiliki pemahaman, memiliki ketulusan, memiliki jiwa pendidik yang benar. Repot. Makanya kalau kak cekli tenan. Apa yang tadi saya sampaikan. Dawuh kunu rabbaniyin ulama fuqaha. Sebisa mungkin sampean itu harus memiliki rabbani. Rabbani itu apa? Alladzi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibari. Orang yang siap untuk mengajarkan hal-hal kecil sebelum kemudian mengajarkan kitab-kitab yang dahsyat, kitab-kitab yang besar. Tapi ya itu, seorang alim harus memiliki sifat hilmi, kebijaksanaan. Bijaksana itu segala-galanya. Bijaksana itu penting. Kemudian yo ngalim tenan. Oh juga ngalim tenan, panjang yo ngalim tenan. Makanya kan kemarin saya matur bahasanya ta'allamu al-ilma qabla dhannin. Neng PW kan aku matur, ta'allamu al-ilma qabla dhannin. Dawuh Bukhari. Ta'allamu al-ilma qabla dhannin. Kamu harus ngaji serius. Harus meningkatkan kualitas pengajianmu sebaik mungkin. Sebelum datangnya era para ahli prasangka. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, ad-dhannin ini kenapa? Prakteknya ternyata ya pokok ngaji yo min ahlil ilmi al-muhaqqiqin al-wari'in. Ngaji golek guru sing benar-benar muktabar, sing ahli tenan. Qabla maji'i qaumin yatakallamuna bidununihim allati laisa laha mustanadun syar'iyyah. Sebelum datangnya komunitas, beberapa orang yang ngaji hanya mengandalkan pikirannya saja, tanpa mustanad yang bersifat syar'i, tanpa sandaran yang bersifat syar'i. Ya, lagi-lagi loyalitas kita, totalitas kita untuk membangun jamiah ini memang harus benar-benar kita kedepankan. Karena ketulusan itu yang akan membuahkan sebuah manfaat ya pada diri kita, keluarga kita, dan pada generasi-generasi berikutnya. Pokoknya sebagaimana orang tua kita dulu meninggalkan banyak hal untuk kita, artinya hal-hal yang baik, yang positif untuk kita. Jangan sampai kemudian kita tidak punya karya, tidak punya tinggalan, sehingga untuk mirip kalau memang kita tidak mampu sekelas dengan beliau. Enggak apa-apa ya. Ada sedikit Kajunusihi bainal anam rabbiyah. Ya kayak para masyayikh. Mesti panjang dengan ketulusan dan dengan keilmuannya yang mumpuni, dengan keikhlasannya membangun umat bahkan di Nabi. Ya mestilah memiliki kedekatan yang khusus dengan Allah Ta'ala. Mesti disayang pangeran, itu mesti itu. Makanya gue kangelan golek kiai gak kopen iki kangelan. Pangerane ngopeni apa meneh wong, Pangerane ngopeni apa meneh wong. Kajulusihi bainal anami murabbiyah, menjadi murabbi. Murabbi ini bukan hanya sekedar mu'alim. Karena ini bertanggung jawab, zahir batin, dunia akhirat bertanggung jawab. Murabbi beliau itu memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala. Wa kakasratil aurat kasomi sholat.
untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ben dadi kekasih pangeran. Ya iso wiridan, ya iso ngono kuwi, ya enek wong ngono kuwi. Artine wiridan ya mungkin ya sering tahajud, mau mujahadah, wes lah ulil beradal kuwi, wis gak beradal kuwi. Poso berat wis poso wis nyerah aku lek poso. Nyerah poso ya ampun aku. Eta, jelas. Wa ka khidmatin nas. Nah ini, wa ka khidmatin nas. Ngladeni para masyayikh. Itu pun sudah mampu membuat kita memiliki darajah yang cukup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngladeni tok. Iku awakmu ngono kuwi. Anas iku wis gak omongne to kuwi. Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, "Manin nas al ulama?" Menungso iku sapa ulama liyane al-hamaj. Liyane hamaj. Lah iya to. Anas aliman wa muta'allim. Liyane kuwi hamaj. Hamaj iku gulono dhewe maknane. Awal pakai maknane. Ono semangane laleh, ono semua gak bermutu lah kowe. Lho, pancen kuwi. Lho pancen. Tapi prakteknya kan memang seperti itu. Wa khidmatin nas. Wa khidmatin nas. Mangane Syekh Abdul Qadir kan tegas ndawuh. Sing jenenge khidmah. Khidmatul ulama wal fuqaha was sufiyah afdalu minan nawafil. Awakmu gelem ngladeni beliau-beliau. Iku jauh lebih istimewa daripada kamu nglakoni ibadah-ibadah sunah-sunah liyane. Positif mergo piye? Mergo khidmatul ulama itu adalah qurbatun wa i'anatun lil muslimin. Delan, iku dawuh Sang Bakar Sato. Sang Bakar Sato iku apa jenenge mu'alife Yanah lho. Mu'alife Yanah lho. Lho aku ngomong gak ngarang maksudku lho. Ya pancen tenan. Satu sisi khidmah kita kepada para masyayikh itu adalah qurbah. Adalah sebuah alat untuk kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus i'anatun lil muslimin. I'anatun. Pertolongan kita. Lha gitu sakniki. Bagaimana para masyayikh kita bisa mucal dengan enak, mulang dengan tenang. Lah mbah yai gak mau ewangi, gak mau khidmahi. Mbah yai dadak nang pasar, mbah yai dadak macul, mbah yai dadak ngepel omahe dhewe. Mbah yai dadak jahit bajune dhewe, umbah-umbah dhewe. Kapan ngajine, kapan mulange, gembleng kok piye. Artine awakmu berada di sana, di posisi itu, mek isah-isah ning pawone mbah yai, nyapu-nyapu, ngersiki sandale mbah yai. Nilai sudah. Ya anatul muslimin umat sakmono akeh terselamatkan kesempatannya untuk ngaji karena ada kamu di situ. Mana sekali-kali mamang awakmu khidmah nang kene iki terus entuk apa kok. Suwe entuk sembarang kali kowe, Mana didhawuhne ambek Abdullah Al-Ahrar. Abdullah Al-Ahrar iku ning kibari ulama Naqsyabandiyah. Didhawuhne. Kemauan kita untuk berkhidmah itu ketika dalam diri kita memiliki bangunan mahabbah. Bangunan mahabbah. Dan bangunan mahabbah itu ya kembali pada tadi itu. Ketika mahabbah itu kan mailul qulub. Kecenderungan kita. Aku seneng mbek awakmu. Maka ada kecenderungan. Lah, atine awake dhewe al-qulub iku jubilat bi ihsani man ahsana ilaiha. Jubilat bi ihsani man ahsana ilaiha. Masing-masing dari kita ini menyukai orang karena kita tahu kebaikan-kebaikannya untuk kita. Paham? Lah ketika kita mampu membaca kebaikan masyayikh untuk kita, bahkan kebaikan ini tidak hanya bisa kita rasakan di dunia ini, bahkan tekan akhirat, maka kesiapan kita untuk berkhidmah kepada beliau mesti akan membumbung tinggi. Seringkali teman-teman alumni kita, teman-teman mutaharijin, mereka di pondok-pondoknya itu sudah mulai paling enggak mesti takrib ya. Fathul Qorib selesai, Fathul Mu'in selesai, bahkan ada beberapa Fathul Wahab. Engko wis tambah mahali, tambah ikna, barang kali wis diatasi kabeh. Sesekali buka tarmasi. Bahasan boyong, ketika harus berkhidmah kepada masyarakat, tahu-tahu dia harus kembali untuk buka Sulamut Taufik, bahkan buka Mabadi dan lain sebagainya. Ya berat. Kalau
mereka tidak memiliki pemahaman, memiliki ketulusan, memiliki jiwa pendidik yang benar. Repot. Makanya kalau kak cekeli tenan. Apa yang tadi saya sampaikan. Dawuh kunu rabbaniyin ulama fuqaha. Sebisa mungkin sampean itu harus memiliki rabbani. Rabbani itu apa? Alladzi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibar. Orang yang siap untuk mengajarkan hal-hal kecil sebelum kemudian mengajarkan kitab-kitab yang dahsyat, kitab-kitab yang besar. Tapi ya itu, seorang alim harus memiliki sifat hilmi, kebijaksanaan. Bijaksana itu segala-galanya. Bijaksana itu penting. Kemudian ya ngalim tenan. Oh juga ngalim tenan, panjang-panjang ya ngalim tenan. Makanya kan kemarin saya matur bahasanya ta'alamu al-ilma qabla dhannin. Neng PW kan aku matur. Ta'alamu al-ilma qabla dhannin. Dawuh Bukhari. Ta'alamu al-ilma qabla dhannin. Kamu harus ngaji serius. Harus meningkatkan kualitas pengajianmu sebaik mungkin. Sebelum datangnya era para ahli prasangka. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ad-dhon ini kenapa? Prakteknya ternyata ya pokok ngaji yo min ahlil ilmi al-muhaqqiqin al-wari'in. Kowe ngaji golek guru sing benar-benar muktabar sing ahli tenan qabla maji'i qaumin yatakallamuna bidununihim allati laisa laha mustanadun syar'iyyah. Sebelum datangnya komunitas beberapa orang yang ngaji hanya mengandalkan pikirannya saja. Tanpa mustanad yang bersifat syar'i, tanpa sandaran yang bersifat syar'i. Ya, lagi-lagi loyalitas kita atau totalitas kita untuk membangun jamiah ini memang harus benar-benar kita kedepankan. Karena ketulusan itu yang akan membuahkan sebuah manfaat ya pada diri kita, keluarga kita, dan pada generasi-generasi berikutnya. Pokoknya sebagaimana orang tua kita dulu meninggalkan banyak hal untuk kita, artinya hal-hal yang baik, yang positif untuk kita. Jangan sampai kemudian kita tidak punya karya, tidak punya tinggalan, sehingga rodok mirip kalau memang kita tidak mampu sekelas dengan beliau. Enggak apa-apa ya. Pangalan Bapak. Ada sedikit. Kajunusihi bainal anam rabbiyah. Ya kayak para masyayikh. Mesti itu panjang dengan ketulusan dan dengan keilmuannya yang mumpuni, dengan keikhlasannya membangun umat bahkan Nabi. Ya mestilah memiliki kedekatan yang khusus dengan Allah Ta'ala. Mesti disayang pangeran, itu mesti itu. Makanya gue kangelan golek kiai gak kopen iki kangelan. Pangerane ngopeni apa meneh wong, Pangerane ngopeni apa meneh wong. Kajulusihi bainal anami murabbi. Menjadi murabbi. Murabbi ini bukan hanya sekedar muallim. Karena ini bertanggung jawab, zahir batin, dunia akhirat bertanggung jawab. Murabbi beliau itu memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala. Wa kasratil aurat kasaumi shalah. Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ben jadi kekasih pangeran. Ya iso wiridan, ya iso ngono kuwi, ya enek ngono kuwi. Artine wiridan ya mungkin ya sering tahajud, mau mujahadah. Wes lek ulil bratel kuwi, wis gak bratel kuwi. Poso berat wis poso wis nyerah aku lek poso. Nyerah poso ya ampun aku. Eta, jelas. Wa ka khidmatin nas. Nah ini wakahid matin nas. Ngladeni para masyayikh. Itu pun sudah mampu membuat kita memiliki darajah yang cukup di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ngladeni tok iku awakmu ngono kuwi.
Anas iku wis kaomongne to kuwi. Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, "Manin nas al ulama?" Menungso iku sapa ulama liyane al-hamaj. Liyane hamaj. Lah iya to. Anas aliman wa muta'allim. Liyane kuwi hamaj. Hamaj kuwi golekno dhewe maknane. Awal pakai maknane. Ono semane laleh ono semane gak bermutu lah kowe. Lho, pancen kuwi. Lho pancen. Tapi prakteknya kan memang seperti itu. Wakahid matinas. Wakahid matinas. Mangane Syekh Abdul Qadir kan tegas ndawuh. Sing jenenge khidmah. Khidmatul ulama wal fuqaha was sufiyah afdalu minan nawafil. Awakmu gelem ngladeni beliau-beliau. Iku jauh lebih istimewa daripada kamu nglakoni ibadah-ibadah sunah-sunah liya. Positif mergo piye? Mergo khidmatul ulama iku adalah qurbatun wa i'anatun lil muslimin. Delon iku dawuh Sang Bakar Sato. Sang Bakar Sato iku apa jenenge mu'alife Yanah lho. Mu'alife Yanah lho. Mu'alife Yanah lho. Lho aku ngomong gak ngarang maksud ngono lho. Lho pancen tenan. Satu sisi khidmah kita kepada para masyayikh itu adalah qurbah. Adalah sebuah alat untuk kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus i'anatun lil muslimin. I'anatun. Pertolongan kita. Lho nggih to sakniki. Bagaimana para masyayikh kita bisa mucal dengan enak, mulang dengan tenang. Lah mbah yai gak mau ewangi, gak mau khidmahi. Mbah yai dadak nang pasar, mbah yai dadak macul, mbah yai dadak ngepel omahe dhewe. Mbah yai dadak jahit bajune dhewe, umbah-umbah dhewe. Kapan ngajine, kapan mulange, gembleng apa piye. Artine awakmu berada di sana, di posisi itu, mek isah-isah ning pawone mbah yai, nyapu-nyapu, ngresi sandale mbah yai. Nilai sudah. Ya anatul lil muslimin, umat sakmono akeh terselamatkan kesempatannya untuk ngaji karena ada kamu di situ. Mana sekali-kali mamang awakmu khidmah nang kene iki terus entuk apa kok. Suwe entuk sembarang kali kowe, Mana didhawuhne ambek Abdullah Al-Ahrar. Abdullah Al-Ahrar iku anu ning kibari ulama Naqsabandiyah. Didhawuhne. Kemauan kita untuk berkhidmah itu ketika dalam diri kita memiliki bangunan mahabbah. Bangunan mahabbah. Dan bangunan mahabbah itu ya kembali pada tadi itu. Ketika mahabbah itu kan mailul qulub. Kecenderungan kita. Aku seneng mbek awakmu. Maka ada kecenderungan. Lah, atine awake dhewe al-qulub iku jubilat bi ihsani man ahsana ilaiha. Jubilat bi ihsani man ahsana ilaiha. Masing-masing dari kita ini menyukai orang karena kita tahu kebaikan-kebaikannya untuk kita. Paham? Lah ketika kita mampu membaca kebaikan masyayikh untuk kita, bahkan kebaikan ini tidak hanya bisa kita rasakan di dunia ini, bahkan tekan akhirat, maka kesiapan kita untuk berkhidmah kepada beliau mesti akan membumbung tinggi.